Usai mengikuti pelantikan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu program yang dicanangkan selama masa kampanye. Karena pemerintah Kota Surabaya telah memberlakukan budaya kerja yang efisien. Sementara Bupati Sidoarjo usai dilantik menyebut selama 100 hari kerja akan melakukan pembangunan jalan, sekolah hingga penghijauan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2025-2030 di Istana Negara Jakarta. Dengan pelantikan ini, Eri Cahyadi Armuji resmi memimpin Kota Surabaya untuk periode kedua. Memimpin Kota Pahlawan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Eri Cahyadi mengaku tidak khawatir. Eri memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program yang telah dicanangkan sejak kampanye. Hal ini karena pemerintah Kota Surabaya telah memberlakukan efisiensi di periode pertama Eri Armuji. Bahkan Eri mengklaim Pemkot Surabaya berhasil menghemat anggaran hingga 1 triliun rupiah saat kepemimpinannya. Karena di Surabaya ketika saya jadi wali kota, saya mengutamakan sumber daya manusia. Sehingga kalau ada penghematan sudah saya lakukan di tahun 2023. Sehingga kami kerjanya tidak lagi di kantor sejak tahun 2023. Jadi seperti Camat Lurah, kepala dinas kerjanya sudah dibawa di Balai RW. Sehingga listrik tanpa sadar ketika kami melakukan efisiensi dan efektif pekerjaan, seperti listrik, air, itu secara otomatis berkurangnya drastis. Sehingga penghematan kami itu sampai dengan 400 miliar. Ketika kami mengutamakan sumber daya manusia, infrastruktur juga tidak kami geber, tapi ketika jalan berlobang tidak kami aspal, tapi kami tambah. Sehingga penghematan kami dari penghematan tidak menggunakan konsultan, kami tidak menggunakan listrik, berkurang listriknya. Setelah itu yang namanya pemanfaatan infrastruktur kita kurangkan, maksudnya tetap ada pekerjaan ditambal, tidak ada aspal semuanya, kami bisa menghemat sampai 1 triliun. Sehingga kami bisa melakukan pembangunan rumah sakit ya, yang lebih penting untuk masyarakat. Sehingga dalam masa kepemimpinan saya yang 3 tahun, hanya 3 tahun, karena ada pilkada serentak dengan Cak Armuji. Setelah itu kita ada pandemi COVID, tapi kami bisa membangun jalan baru, kami bisa membangun rumah sakit, kami bisa menurunkan stunting dari 28,5 menjadi 1,6% terendah se-Indonesia. Sementara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana usai dilantik mengaku bersyukur. Subandi menyebut setelah dilantik dalam 100 hari kerja akan memperbaiki jalan yang rusak dan pembangunan sekolah yang rusak serta penghijauan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan soal efisiensi anggaran, Subandi mengaku tidak banyak berpengaruh dengan pembangunan di Sidoarjo. Karena pada efisiensi anggaran ini Kabupaten Sidoarjo hanya dipotong sebesar 9 miliar rupiah. Kita 100 hari kerja kita, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang rusak. Ini kita selesaikan sama sekolah-sekolah. Ini kita selesaikan banyak sekolah yang rusak juga. Juga yang kemarin kita sampaikan terkait masalah pemenahan penghijauan Kabupaten Sidoarjo ini kita lakukan. Jadi program insya Allah 100 hari kita, target kita itu biarkan nanti dengan musim hujan ini Sidoarjo minimal jalan-jalan semua sudah baik semua. Terkait efisiensi anggaran ini tidak terpengaruh bagi Sidoarjo karena kita hanya dapat potongan dari pusat ini hanya 9 miliar ya. Jadi semua efisiensi ini kita lakukan. Alhamdulillah kita berkomunikasi langsung dengan Ketua DPR, semua bisa berjalan dengan baik. Efisiensi anggaran kita lakukan sesuai Impres 1 dan 2. Putra Adi, Jawa Pos TV. Pemirsa, sejumlah kepala daerah di Jatim hari ini telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Bupati Bojonegoro Setiowahono akan menjalankan amanah dengan baik, sementara itu Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani akan langsung tancap gas bekerja dengan segera menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Setiowahono dan Nurul Azizah telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode tahun 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis pagi. Setiowahono dan Nurul Azizah dilantik bersama 959 kepala daerah se-Indonesia. Dengan pengesahan pengangkatan saudara.
tampak karangan bunga ucapan selamat yang memenuhi komplek halaman Pemkab Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiowahono berharap bisa menjalankan amanah dengan baik serta menjadikan Bojonegoro ke depan lebih maju dan membanggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya dan Bupati sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Kami mohon doanya semoga diberi kelancaran, kemudahan dan bisa membawa amanah menjadikan Bojonegoro yang lebih baik dan lebih membanggakan. Sementara itu Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Dr. Asluhul Alif juga telah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Meski baru dilantik, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani atau Gus Yani akan langsung bekerja menyiapkan program untuk kesejahteraan masyarakat. Meski di tengah kebijakan efisiensi, Gus Yani tetap memprioritaskan program untuk kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, serta kembali menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat Gresik pada Lebaran tahun 2025. Tentunya ini menjadi motivasi kita selaku kepala daerah menjadi tambah di tengah isu efisiensi. Kita pastikan seluruh program yang berkaitan dengan kesejahteraan bisa dilaksanakan aman, tidak diefisiensi. Yang diefisiensi adalah perjalanan dinas atau hal yang lain yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Contoh, sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan. Biasanya di tengah bulan Ramadan ada mudik gratis menjelang hari raya Idul Fitri. Bagi masyarakat Kabupaten Gresik bisa terus melaksanakan mudik gratis program pemerintah. Kuota tidak dikurangin, tujuan rute yang sudah existing ini dari Gresik pulang ke desa-desa yang lain atau kabupaten yang lain tetap bisa berjalan dengan baik. Warga Kabupaten Gresik sendiri juga sangat antusias menyambut pemimpin baru Gresik. Hal itu terlihat dari banyaknya ucapan selamat di depan kantor Bupati Gresik. Warga berharap Gus Yani dan Dr. Alif bisa merealisasikan janji politiknya agar Kabupaten Gresik bisa semakin maju dan sejahtera. Ke depan Gresik supaya lebih maju, pembangunannya lebih merata, ekonominya supaya lancar. Saya ucapkan semoga Bupati yang baru dan Wakil Bupati untuk memberi masa depannya ke Gresik lebih maju dan jalan-jalan yang lagi rusak untuk diperbaiki. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati. Rencananya Wakil Bupati Gresik Dr. Alif akan memimpin apel perkenalan di halaman kantor Bupati Gresik Jumat pagi. Sementara Gus Yani masih harus mengikuti kegiatan retreat selama seminggu di Magelang. Edo Jody Aldian, Faisal Basri, Muhammad Amin, JTV. Sementara selesai dilantik sebagai Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak langsung menggelar rakor dengan seluruh pejabat Pemprov Jatim di Jakarta sebelum berangkat retreat ke Magelang. Untuk pembekalan, rakor ini adalah finalisasi efisiensi. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengaku bersyukur karena berjalan lancar saat pelantikan. Khofifah mengaku segera melakukan rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD Pemprov Jatim dan Sekda Prof Jatim sebelum berangkat retreat ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan. Rapat koordinasi ini merupakan finalisasi efisiensi anggaran dan menyelaraskan program. Alhamdulillah ini silaturahimnya bisa kompak dan salamannya kata Mas Emil tadi salaman Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan lebih dari itu kami akan segera rapat koordinasi setelah ini. Tapi bahwa sebelum retreat siang ini kami akan maksimalkan rapat koordinasi internal Pemprov Jawa Timur dengan Sekda dan OPD-OPD. Tadi malam kami sudah rapat ya dengan Ketua DPRD. Karena ini ada kaitan sertijab penyampaian visi misi dengan DPRD dan kemudian kita juga sedang finalisasi untuk efisiensi di beberapa titik ya.
Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur menyebut pelantikan kali ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2019 karena banyak hikmah dan bisa mengenal seluruh kepala daerah dan wakilnya se-Indonesia yang ikut dalam pelantikan. Oh ya, beda sekali dengan 2019, tapi hikmahnya tentunya lebih kompleks prosesnya, tapi hikmahnya juga kita jadi lebih banyak mengenal sesama kepala daerah, termasuk bupati wali kota. Jadi silaturahminya makin luas. Sedangkan puluhan bunga papan ucapan selamat atas dilantiknya Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2025-2030 menghiasi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Bunga papan ucapan selamat ini sudah terlihat berdatangan sejak 2 hari yang lalu sebelum pasangan kepala daerah terpilih ini dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada hari ini. Namun jumlah karangan bunga ucapan selamat yang datang dari berbagai kalangan ini lebih sedikit dibandingkan dengan periode sebelumnya karena banyak yang mengirim ucapan melalui kiriman pohon. Di kediaman Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada saat pelantikan tampak kosong, tidak ada aktivitas karena semua keluarga Khofifah berangkat ke Jakarta. Ayul Andim, JTV. Pemirsa, dari 37 kepala daerah dan 1 gubernur di Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik, Bupati Sidoarjo Subandi tercatat sebagai kepala daerah terkaya dengan harta 80 miliar rupiah. Sementara Wali Kota Batu Nur Rohman tercatat sebagai kepala daerah dengan harta kekayaan paling rendah 1,4 miliar rupiah. Pemirsa, pelantikan serentak kepala daerah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto hari ini tidak melanggar dan sudah sesuai dengan undang-undang, terutama pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 13 Tahun 2025. Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Untak Surabaya, Sofyan Hadi. Menurutnya, pelantikan kepala daerah serentak hari ini di Istana Negara Jakarta sudah sesuai aturan, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 164B. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Presiden diberikan kebijakan diskresi melantik bupati wali kota secara serentak di ibu kota. Selain itu juga diperkuat pula dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala daerah yang baru saja dikeluarkan Presiden. Ada bleed di dalam pasal 164B Undang-Undang yang sama yang menyatakan bahwa Presiden itu dapat melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak di ibu kota negara. Sehingga sebenarnya kalau kita merujuk pada ketentuan itu, ya normalnya memang 163, 164 itu gubernur oleh presiden, bupati wali kota oleh gubernur. Tapi bukan berarti tidak berwenang presiden, karena memang bleednya dalam pasal 164B itu presiden diberikan diskresi apakah dia mau melantik atau tidak bupati wali kota itu. Nah, kebetulan Presiden Prabowo yang melantik hari ini tanggal 20 Februari 2025 ini menggunakan ketentuan pasal 164B Undang-Undang 10 2016 yang memberikan kewenangan beliau untuk melantik bupati, wali kota, plus wakil bupati dan wakil wali kota secara serentak bersamaan dengan gubernur dan wakil gubernur di ibu kota negara.
Sebelumnya, Presiden hanya melantik gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, sedangkan wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati dilantik gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 163 dan Pasal 164. Namun tahun ini Presiden Prabowo Subianto melakukan pelantikan serentak 961 kepala daerah, termasuk Jawa Timur, di Istana Negara dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Selvi Wang, JTV.